Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu. Halo, selamat hari Minggu semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di kebaktian Minggu kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kecaplah dan Lihatlah. Ayo semua ikut bernyanyi dan kita bersukacita karena Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita semua. Ajak semua kakak, abang, bapak, mama, ayo semua ikut bergabung ya anakku untuk kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang sangat mengasihi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan. Saat ini kami sudah berkumpul, ingin mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Amsal pasal 1 ayat yang kelima dan Matius 25 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Pertama-tama kita membaca kitab Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kitab yang kedua diambil dari Matius pasal 25 ayat 3 sampai yang ke-12. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Halo semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di kebaktian minggu ini, dan di hari ini kita diajak untuk melihat cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa diceritakan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Ini juga mengingatkan kita supaya selalu menjadi anak yang bijaksana, bukan menjadi anak-anak yang bodoh. Ya, tadi diceritakan bahwa ada pesta perjamuan kawin. Pengantin laki-lakinya belum datang-datang. Pengantin laki-laki itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus belum datang, ini gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh menanti supaya waktu nanti pengantin laki-laki datang, mereka dapat diundang ke pesta perkawinan yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Ternyata gadis yang bijaksana, dia sudah mempersiapkan buli-buli minyak, persediaan. Bila mana nanti terlambat pengantin laki-lakinya, dia sudah punya persediaan. Tetapi ternyata gadis-gadis bodoh, dia tidak mempersiapkannya. Sehingga ketika ada seruan pengantin laki-laki sudah datang, dia meminta minyak kepada gadis bijaksana, tetapi gadis bijaksana tidak mau memberikannya. Karena apa? Dia sudah memiliki persiapan untuk menyambut pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dari perumpamaan ini kita diajari bersama-sama supaya mengerti bahwa Tuhan Yesus itu kedatangannya yang kedua kali kita tidak tahu kapan. Jadi kita harus bersiap-siap supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kita layak masuk surga, kita layak hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mungkin anak-anak kami bertanya, kedatangan yang pertama kapan? Itu sewaktu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem dan hidup di dalam keluarga Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya di dunia ini, dan kemudian dia mati dan dia juga bangkit dari antara orang mati. Anak-anak tahu kapan Tuhan Yesus atau berapa umur Tuhan Yesus mati? Ya, umurnya 33 tahun. Ya, setelah itu dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, dan kita lihat bahwa setelah dia naik ke sorga, dia belum datang sampai sekarang. Jadi sekarang kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kita harus bersiap-siap karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi walaupun Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kali, sampai sekarang dia masih ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, menolong kita, menopang kita. Tetapi sewaktu kedatangannya nanti kedua kali, dia membawa kita serta ke dalam kerajaan sorga. Supaya kita bisa masuk sorga bagaimana? Ya, kita harus berbuat baik, ya, rajin berdoa, rajin belajar tentang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghormati orang tua. Semua yang baik harus kita lakukan. Karena nanti kalau di sorga, yang jahat-jahat itu tidak boleh masuk. Karena di situ semua kebaikan yang ada. Jadi kita harus belajar bijaksana. Jangan bilang seperti ini, "Oh, nanti aja berdoanya, belakangan aja baca Alkitabnya. Lebih enak baca cerita tentang Doraemon, Kopingho,
atau cerita-cerita tentang Tom and Jerry misalnya. Tidak, kita harus juga rajin membaca Alkitab. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita harus bijaksana. Bagaimana anak-anak yang bijaksana? Ya, kalau pulang sekolah belajar, mau berangkat sekolah juga belajar. Supaya apa? Kita menjadi pintar. Jangan nanti tiba mau ujian baru belajar, menghafal atau menyiapkan contekan. Nanti mau ujian baru rendam kaki pakai air atau minum kopi supaya tidak tidur, supaya tidak ngantuk atau tidak. Harus setiap hari kita rajin belajar supaya pelajarannya tidak ketinggalan. Tapi kalau orang yang bodoh menyiapkan contekan, tetapi anak yang pintar memang rajin belajar, mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Jadi anak-anak yang bijaksana bagaimana? Mau melatih dirinya untuk bertekun dalam berdoa, bertekun juga dalam belajar. Misalnya kan anakku, kalau kita lihat orang yang bijaksana ya, kalau ada pertandingan lomba lari 300 meter, pasti latihannya 500 meter. Supaya nanti waktu pertandingan 300 meter, dia tidak merasa berat karena latihannya sudah 500 meter. Seperti itu juga. Sekarang di situasi virus corona, mungkin semua anak-anak bilang, aduh ngapain ini, bosan aku di rumah. Belajar baik-baik. Ini kesempatan supaya kita dapat sungguh-sungguh mengasihi kakak, abang, adik sama kakak, dengan juga orang tua. Dan pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Jangan hanya pegang HP, ya, main TikTok. Ini bahaya ini kalau malas belajar. Harus rajin belajar, ya. Semua harus mau membaca buku, menulis. Karena apa? Orang yang bijaksana, orang yang mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Nanti kan nggak mungkin terus-terusan kita SMP, terus-terusan kita SD, terus-terusan TK kan. Jadi kita mau nanti supaya semakin besar kita bisa menjadi orang yang pintar. Tentunya anak-anak kami memiliki cita-cita yang bermacam-macam. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak yang bijak itu to be smart, pintar, cerdas, ya tangkas, ya, supaya kita tidak pernah ketinggalan. Pasti ada cita-citanya jadi dokter, jadi pendeta, jadi insinyur, macam-macam semua cita-citanya. Jadi kalau cita-citanya tinggi, belajarnya juga harus banyak. Tuhan memberkati kita semua supaya semua selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian kita, Tuhan Yesus Baik. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yesus yang sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami supaya selalu menjadi anak-anak yang bijaksana. Kami mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin mendengarkan perintah orang tua serta melakukannya. Kami juga mau rajin belajar supaya tercapai cita-cita kami. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang berulang tahun supaya selalu bersuka cita. Yang sakit Tuhan sembuhkan penyakitnya. Dan kami juga berterima kasih karena anak-anak kami semua sudah dapat rapor. Dan kami berharap Tuhan tolong semua anak-anak kami supaya lebih giat lagi belajar, supaya nilainya lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam keluarga Bapak Rayandra Sembiring Colia telah lahir seorang anak KKR yang sangat kami sayangi. Kami bersuka cita karena bertambah anak KKR dalam keluarga Bapak kami, Bapak Rayandra Sembiring Colia. Adik kami yang lahir ini bernama Roderick Maximilian Eprata Sembiring Colia. Berikan kesehatan buat adik kami ini, juga buat mamanya serta bapaknya, supaya juga Abang Rayandra juga tetap bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Berkati mama dan bapak kami supaya mendapat rezeki, supaya cukup semua biaya yang dibutuhkan untuk makan, untuk uang sekolah, untuk semua yang dibutuhkan anak-anak kami. Berkati guru sekolah minggu, pembimbing KKR dan pengurus KKR, penatua, diaken, dan juga pendeta, serta semua anak-anak Tuhan jemaat kami yang selalu mencintai dan merindukan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, untuk semua tim medis, semua aparat negara. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, supaya selalu memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkati Tuhan semua anak-anak KKR kami dimanapun berada, supaya mereka selalu sehat, selalu bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan juga anak-anak kami yang berulang tahun, karena pertolongan Tuhan juga membuat dia selalu berbahagia. Inilah kami dan doa kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di kebaktian minggu kita pada minggu depan. Selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga tetap mengulang-ulang pelajarannya walaupun sekarang sudah libur. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati kita semua.